wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah dan terus-menerus mencurahkan berbagai nikmat, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga tidak seorang pun di antara kita yang pernah lepas dari curahan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian sambil menunggu waktu salat Isya, kita mengisinya dengan saling nasihat menasihati dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu merupakan nasihat. Kata para sahabat, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil mu'minina wa ammatihim." Nasihat itu untuk Allah. Artinya kita saling nasihat menasihati dalam rangka taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Demikian juga nasihat itu untuk kitabnya, yaitu kita saling nasihat menasihati dalam rangka mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat itu untuk Rasulnya, itu saling nasihat menasihati untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat itu untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang atau kaum muslimin secara umum. Dan materi kita pada malam hari ini itu diambil dari kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam
Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala terkait pembahasan 3 pokok atau 3 pangkal dari seluruh dosa dan maksiat. Jadi yang tertulis di pamflet itu sedikit ada kesalahan dari saya sendiri. Ya, sebenarnya mungkin saya lupa atau saya salah ketik. Seharusnya itu 3 pangkal dosa dan maksiat. Bukan 3 pangkal kesombongan. Ya. Dimaklumi bahwasanya setiap manusia itu pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti memiliki dosa. Dan sebaik-baik orang yang memiliki dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti bahwasanya orang yang terbaik itu adalah orang yang tidak memiliki dosa. Ya, sebab tidak ada orang yang tidak memiliki dosa. Semua orang pasti pernah jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Tapi yang paling baik dari kalangan orang yang melakukan dosa dan maksiat itu bukan orang yang larut dalam dosa dan maksiatnya. Akan tetapi mereka orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa siang dan malam. Tidak ada yang lepas dari perbuatan dosa dan maksiat siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah, itu akan senantiasa mengampuni seluruh dosa. Dan ini berita gembira. Ia menyebabkan kita tidak berputus asa. Bagaimanapun besarnya dosa yang pernah kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karena itu kuncinya, kata Allah, fastaghfiruni. Beristighfarlah kalian kepadaku. Memohon ampunlah kalian kepadaku. Aghfiru lakum. Pasti aku akan mengampuni kalian. Karena itu orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila seorang bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya bagaimanapun besarnya dosa tersebut. Dan seorang hamba itu hendaknya dia menjauhi apa yang disebut dengan pangkal atau pokok dari segala dosa dan maksiat. Dan pokok atau pangkal dari segala maksiat itu ada 3.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, usulul khataya kulliha thalathatun. Usul, akar, atau pokok dari segala maksiat, pokok dari segala dosa dan kesalahan, itu ada 3. Yang pertama kata beliau adalah al-kibr, kesombongan. Ini pokok yang pertama. Ini akar kesalahan. Akar dari kesalahan, akar dari segala dosa dan maksiat. Yang pertama adalah al-kibr, kesombongan. Wa huwa alladhi asara ila ma asarahu. Dan sifat inilah yang menyebabkan iblis mengalami apa yang dia alami. Ini sifat yang menyebabkan iblis mengalami apa yang dia alami. Yaitu dia dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, dan ditetapkan divonis sebagai penghuni neraka yang kekal. Apa sebabnya? Al-kibr, kesombongan. Tak kala dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka iblis enggan dan menyombongkan. Dan di dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan iblis kenapa dia tidak mau bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud pada apa yang aku perintahkan? Maka iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Saya jauh lebih baik dari dia. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dipahami bahwasanya salah satu sebab munculnya kesombongan itu karena seorang merasa lebih dari yang lainnya. Ini sebab munculnya kesombongan. Karena orang itu merasa lebih dari yang lain. Mungkin dia merasa lebih dari sisi nasabnya, merasa lebih baik. Atau mungkin merasa lebih dari sisi hartanya, atau mungkin merasa lebih dari sisi ilmunya, atau yang lainnya. Yang jelas dia merasa lebih dari yang lain. Sebagaimana iblis. Muncul kesombongan dalam dirinya. Kenapa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Dan ternyata orang yang merasa dirinya lebih itu belum tentu baik daripada orang tersebut. Karena itu disebutkan alasan iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api sementara engkau ciptakan dia yaitu Adam dari tanah. Iblis merasa lebih baik karena melihat asal usulnya. Padahal di sini iblis sudah keliru.
Karena kalau dilihat dari sisi manfaatnya, tanah itu jauh lebih besar manfaatnya daripada api. Api memang kita kadang membutuhkannya. Ya. Tapi hanya sekedar, sedikit. Kapan berlebihan, itu berbahaya. Ya. Tapi tanah sangat banyak manfaatnya. Kita bisa berjalan di atasnya. Api tidak bisa kita jalan di atasnya. Ya. Tanah, ya. Kita bisa menanam di atasnya. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Banyak manfaatnya. Sementara api ada tapi kurang. Ya. Itu orang yang menyombongkan dirinya. Dia merasa lebih dari yang lain. Merasa lebih baik dari yang lain. Padahal mungkin dia sudah salah sangka. Dia mungkin merasa lebih berilmu, padahal orang lain lebih berilmu dari dirinya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang memangkas dari dirinya sifat ini. Sifat kesombongan. Dan kesombongan itu sudah didefinisikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diartikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ini ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan besar biji zarrah. Ini menunjukkan bahwa kesombongan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga bagi orang yang kesombongan di dalam hatinya, walaupun hanya zarrah. Ada orang yang qala rajul, seorang berkata, inna rajula yuhibbu an takuna thawbuhu hasanah luhu hasanatan. Ada orang kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada orang yang suka pakaiannya indah, pakaiannya cantik, dan dia suka kalau indah. Qal sallallahu alaihi wasallam, Allah inna Allah, sungguhnya Allah Maha Indah menyukai keindahan. Itu menyukai keindahan. Pakaian yang indah belum tentu sombong. Orang yang memiliki kendaraan yang mewah belum tentu sombong. Bahkan kalau pakaian itu dipakai dalam rangka ketaatan, ya, itu adalah hal yang dia wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Karena Allah Maha Indah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, al-kibr batarul wa ghamtun nas. Ini makna kesombongan. Ya. Ada dua ukurannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kibr, kesombongan itu adalah yang batarul haq, menolak kebenaran.
Sudah disampaikan ini kebenaran. Ini ayatnya, ini hadisnya. Begini cara pemahamannya. Ya. Allah SAW muridnya sampai kepada kita. Cara memahaminya seperti ditolak. Ya. Karena itu Fir'aun merupakan makhluk kalangan manusia yang paling sombong. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, "Innahu tagha." Sungguhnya dia melampaui batas. Kenapa? Karena dia menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka siapa saja yang menolak kebenaran, padahal kebenaran itu sudah sampai kepadanya, apalagi membenci orang yang membawa kebenaran, memusuhi orang yang membawa kebenaran, maka ini kesombongan. Ukuran yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa ghamtun nas, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Ini kesombongan. Mungkin dia lihat dari sisi nasabnya, mungkin dia lihat dari sisi status, ya, sosialnya, sehingga apa? Dia remehkan. Maka ini kesombongan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu kepada kita senantiasa menerimanya. Maka itu kebenaran, ya, yang sesuai dengan akal kita, dengan selera kita, atau tidak sesuai. Yang namanya kebenaran datang dari Allah, maka harus kita menerimanya. Ya, harus menerimanya. Tidak boleh kita mengatakan sepertinya padahal sebenarnya bukan akalnya yang sampai ke situ. Kenapa akal? Ya, sangat terbatas. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita hari terbenar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya. Bukan tidak masuk akal. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak perlu kita pertanyakan bagaimana kalau di Palopo ini terbenam, sementara di Jakarta belum terbenam. Ya. Itu tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Tapi kita ukur dengan apa yang datang dari Allah, ya, dan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mengatakan kepada kita, maka kewajiban kita tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya yang pertama dari pangkal segala keburukan, segala dosa, al-kibr, kesombongan. Poin yang kedua kata beliau, dari pangkal segala dosa dan maksiat adalah keserakahan. Keserakahan. Wa huwa alladhi akhraja Adama minal jannah. Dan sifat ini menyebabkan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam dikeluarkan dari surga. Iya. Sifat ini, sifat ya tamak, keserakahan.
Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan menempatkannya di dalam surga. Kemudian diciptakan istrinya yaitu Hawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajara fatakuna minal khasirin." Iya. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah. Ya. Kemudian diperintah untuk tinggal di dalam surga. Diperintah untuk menikmati semua apa yang ada di dalam surga. Iya. Tapi ada satu larangan, kata Allah, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Jangan engkau mendekati pohon ini. Iya. Sehingga engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, biasanya kalau ada larangan, ya, semua dibolehkan, ya, semuanya dibolehkan, tiba-tiba ini ada satu larangan, itu yang membuat orang penasaran. Kenapa ini dilarang? Ah, itulah yang ya dicari celahnya oleh iblis. Ya. Sehingga iblis ya berhasil menggelincirkan bapak kita Adam alaihissalam, ya, sehingga beliau apa? Ya, melanggar perintah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Adanya sifat ya keserakahan. Dan ini sifat ya atau tabiat manusia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan, lau kana li bani Adam wadiyan min mal, labtagha wadiyan thalithan." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya anak Adam itu memiliki harta ya berupa emas sebanyak 2 lembah. Ya, bukan 2 peti. Ya. Bukan 2 berangkas. Tapi kata Nabi, wadian, 2 lembah. Apakah dia sudah cukup? Ya. Apakah dia sudah merasa puas? Tidak. Labtagha wadiyan thalithan. Dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Karena itu kita lihat banyak di antara manusia yang memiliki harta yang berlipat ganda. Tapi apakah dia berhenti mencari harta? Tidak. Tetap dia cari. Ya. Padahal mungkin hartanya itu sudah tidak bisa habis 7 turunan. Ya. Tapi itulah sifat manusia. Karena apa? Al-hirs, keserakahan. Ya. Keserakahan. Ini bagi orang yang tidak ya memiliki sifat qanaah. Karena itu salah satu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah berlindung dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Doa yang sangat agung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berlindung pula, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diijabah. Ya. Bagaimana caranya supaya seorang itu selalu merasa puas? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Undur ila man huwa asfala minkum." Ya. Lihat kepada orang-orang yang ada di bawah kalian.
Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Ini kalau dalam perkara dunia. Lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan melihat orang-orang yang ada di atas kita. Sebab kalau melihat orang yang ada di atas kita, ya, ini yang menyebabkan kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan apa? Munculnya sifat al-hirs. Ya, ketamakan, keserakahan. Tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga supaya kita merasa cukup dengan pemberian Allah, maka hendaknya kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab walaupun sedikit, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka itu akan merasakan kecukupan. Tapi walaupun banyak, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka bagaimanapun banyaknya, tetap selalu merasa tidak cukup. Ya. Ini pangkal yang kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari sebab, ya, pangkal dari segala dosa dan kesalahan, kata beliau wal hasad. Sifat hasad. Ya. Hasad itu adalah menginginkan kebaikan sebagaimana yang dirasakan oleh saudaranya dan menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu hasad. Jadi dia menginginkan supaya mendapatkan nikmat seperti saudaranya, dan dia menginginkan pula agar nikmat yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang. Bahkan yang lebih parahnya, bagaimana nikmat itu bisa berpindah kepadanya. Ini hasad. Dan hasad ini kata beliau, wa huwa alladhi jarra ahada bani adama ala akhi. Inilah yang menyebabkan sifat inilah. Sifat hasad inilah yang menyebabkan salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Ya. Karena apa? Sifat hasad. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak." Dan kisahkanlah wahai Nabi Muhammad. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad tentang kisah, ya, dua orang anak Adam. Il qarraba qurbanan. Tak kala keduanya berkurban. Fatuqbila min ahadihima. Maka salah satu dari dua orang ini diterima kurbannya. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya. Yang tidak diterima kurbannya itu berkata kepada saudaranya, la aqtulannak. Membunuh. Kenapa seperti itu? Karena dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Ya. Sementara nikmat itu dia tidak dapatkan. Sehingga apa? Muncul sifat hasad dalam dirinya. Muncul sifat iri dalam dirinya. Dia menginginkan seperti apa yang didapatkan oleh saudaranya. Ya. Dan dia benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Bahkan dia ingin nikmat itu berpindah kepadanya. Ini hasad. Beda dengan ghibtah. Kalau ghibtah itu iri juga, tapi irinya dalam perkara yang baik. Dia menginginkan seperti apa yang dialami oleh saudaranya, tapi ia tidak menginginkan nikmat itu hilang darinya. Misalnya, dia lihat saudaranya pandai membaca Al-Quran, dia juga ingin, ya, untuk seperti saudaranya tersebut. Ya,
Dia melihat saudaranya dermawan, maka dia juga ingin supaya seperti orang tersebut. Ini ghibtah dan ini tidak ada masalah. Ya. Ini tidak ada masalah, ghibtah. Ya. Tapi kalau menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya, itulah hasad. Ya, dan saking bahayanya nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Berlindung dari kejelekan orang-orang yang hasad apabila dia hasad. Ya. Namanya perlindungan. Ya, kita berlindung dari perkara itu disebabkan karena itu merupakan perkara yang berbahaya. Ya. Itu perkara yang sangat berbahaya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dari bahaya hasad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati kalian dari sifat hasad, iri, dengki. Ya. Kenapa? Karena yang namanya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api ya membakar kayu bakar. Ini bahaya yang sangat besar. Dan orang yang hasad itu sebenarnya adalah orang yang kurang keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu orang yang hasad. Ya. Kalau seorang itu sempurna atau baik keimanannya terhadap takdir Allah, maka dia tidak akan hasad terhadap saudaranya. Dia tidak akan iri terhadap saudaranya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya nikmat yang didapatkan oleh dirinya dan didapatkan oleh saudaranya itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa hasad? Ada dua orang sama-sama bekerja di satu instansi. Sama-sama mendaftar, sama-sama lulus. Ya, atau lulus bersamaan. Ya. Tapi ternyata satu karirnya lebih bagus. Iya. Beberapa tahun dia dapat promosi. Akhirnya apa? Dia dapat jabatan yang tinggi daripada saudaranya. Maka yang satu ini tidak perlu hasad. Kenapa? Itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak perlu hasad. Nah, nikmat yang kita dapatkan berupa apapun, baik itu didapatkan secara langsung atau melalui perantara orang lain, semuanya merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala pernah berkata, "Ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya." Saya tidak pernah merasa hasad. Saya tidak pernah merasa iri terhadap seseorang dari perkara-perkara dunia. Ya. Kalau perkara dunia tidak perlu kita hasad. Buat apa kita hasad kepadanya? Ya. Kata beliau, saya tidak pernah iri, tidak pernah hasad kepada seseorang dari perkara-perkara dunia. Li'annahu in kana min ahlil jannah fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amri dunya wa huwa yasiru ilal jannah. Karena kalau orang ini merupakan penduduk surga, terus buat apa saya iri kepadanya dari perkara-perkara dunia sementara dia masuk surga? Nah, kenapa kita iri kepadanya? Ya mau dapat
ya kendaraan, dia mau rumahnya bagus. Buat apa kita iri terhadapnya pada perkara dunia sementara dia adalah penduduk surga? Kemudian kata beliau, wa in kana min ahli nar. Ya. Sementara kalau dia adalah penduduk neraka, fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amri dunya wa huwa yasiru ilan nar. Ya. Sementara kalau dia adalah penduduk neraka. Terus buat apa saya iri kepadanya? Ya. Dalam masalah dunia, sementara dia masuk neraka. Ya. Orang itu ya, cuma dua kemungkinan. Kalau bukan dia penduduk surga, dia penduduk neraka. Terus kenapa kita mesti hasad terhadap orang ini dari perkara dunia? Ya. Yang seharusnya kita iri ya, kepada seseorang tak kala dia mampu melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Kita lihat subhanallah, dia setiap hari menjaga salat 5 waktunya. Kenapa saya tidak? Ya. Kita lihat dia senantiasa menghadiri majelis ilmu. Kenapa saya tidak? Dia bisa membaca Al-Quran. Kenapa saya tidak? Ini yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Itulah yang disebut dengan ghibthah. Selama tidak menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Karena itu tingkatan hasad yang pertama, ya, tingkatan hasad yang pertama sekedar hasad, sekedar tidak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Ya. Saudaranya dapat nikmat, dia yang pusing. Ya. Ini ya tingkatan yang pertama. Sekedar ya tidak suka kalau saudaranya dapat nikmat. Tingkatan yang kedua, dan ini lebih jelek dari tingkatan yang pertama, yaitu dia tidak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Ya, dan dia menginginkan kalau nikmat itu hilang dari saudaranya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar tidak suka, tapi dia juga menginginkan bagaimana caranya ini nikmat hilang dari saudaranya tersebut. Ya. Dan tingkatan yang ketiga, dan ini yang lebih jelek, ya, adalah orang yang hasad. Dia tidak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Ya. Lebih dari itu, dia menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Dan lebih dari itu, dia menginginkan nikmat itu berpindah kepadanya. Ya. Makanya banyak kejadian-kejadian seperti sihir. Ya. Sihir. Ya. Guna-guna, santet. Apa yang menyebabkan itu? Karena adanya sifat hasad. Ya. Ketika dia lihat, ya, ada dua orang yang memiliki usaha misalnya. Anggaplah dua-duanya memiliki usaha rumah makan. Ya. Ternyata subhanallah tetangganya ini lancar usahanya. Setiap hari dikunjungi oleh pelanggan, ya. Apa yang terjadi? Karena sifat hasad, ya, sehingga apa? Dia melakukan tindakan, ya, atau dia melakukan sihir. Dia sihir sehingga apa? Ya. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang menyebabkan, ya, tetangganya itu, ya, ada hal-hal yang menyebabkan pelanggannya lari. Ya. Disebabkan karena apa? Ya, hasad terhadap saudaranya. Dan ini banyak, ya, terjadi. Kenapa ada praktek sihir? Kenapa ada, ya, banyak orang yang datang ke pedukunan, ke dukun, disebabkan karena hasad. Ya. Karena itu beliau rahimahullahu taala mengatakan sebagai penutup, "Faman wuqiya syarra hadhihi thalathati faqad wuqiya syarr." Siapa yang dijaga, siapa yang diselamatkan dari 3 jenis keburukan ini, kesombongan, keserakahan, dan hasad. Siapa yang dijaga dari 3 sifat ini, faqad wuqiya syarr, maka dia dijaga dari berbagai keburukan. Ya. Fal kufru minal kibr. Karena kekufuran itu sebabnya
karena kesombongan. Ya, kekufuran. Sebab utamanya adalah kesombongan. Wal ma'asi minal hirs. Dan maksiat itu sebabnya karena keserakahan. Banyak orang yang melakukan maksiat, pelanggaran, dosa. Apa yang menyebabkan? Karena keserakahan. Ya. Wal baghi wal dzulmu minal hasad. Ya. Pelampauan batas. Kezaliman itu disebabkan karena sifat hasad. Ya. Banyaknya orang yang menzalimi saudara-saudaranya. Ya. Apakah itu menzalimi hartanya? Menzalimi darahnya? Menzalimi kehormatannya? Apa sebabnya? Karena sifat hasad. Ya. Maka ini 3 sifat yang sangat berbahaya. Ya. Hendaknya seorang itu senantiasa ya memiliki ya lawan dari 3 sifat ini. Itu selalu senantiasa merasa tawadu. Ya. Tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadu di hadapan ya sesama manusia. Nah, miliki sifat tawadu, merendah. Iya. Kemudian selalu memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Ya, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup dan merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lambang keberuntungan. Ketika seorang masuk ke dalam Islam, dia diberi rezeki yang cukup dan ya selalu memiliki sifat qanaah. Ya. Dan yang ketiga, selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ya muncul sifat hasad dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari 3 sifat ini. Ya, yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.